Quraisy menyadari posisi mereka itu rawan, ya. Maka mereka mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perundingan. Mereka menegaskan kepadanya agar di antara isi-isi perjanjian itu menyebutkan bahwa Muhammad harus pulang ke Madinah pada tahun ini agar bangsa Arab tidak membicarakan orang Quraisy bahwa beliau berhasil masuk ke sana lewat jalan kekerasan. Ya, padahal tidak ada kekerasan kan di sana. Lalu Suhail bin Amr tadi menemui Rasulullah dan melihat kehadiran Suhail, Rasulullah bersabda, "Dia telah memudahkan urusan kalian. Setiap kali orang-orang Quraisy menghendaki perjanjian, mereka pasti mengutus orang ini." Jadi Suhail itulah yang menjadi utusan yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy, ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Suhail itu sebenarnya orang-orang yang ingin yang mempermudah apa yang ingin dicapai. Kalau memang perjanjian itu ingin dicapai, maka Suhail itu memberikan jalan supaya perjanjian itu ditetapkan dengan ridho kayak gitu. Lalu Suhail pun tiba dan berundinglah. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati isi-isi perjanjian. Yang pertama, perjanjiannya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan bersama orang-orang Muslim. Jadi kedatangan pada saat itu nggak boleh. Orang-orang Islam itu belum boleh tawaf di sana, belum boleh beribadah umroh di sana pada tahun itu. Nanti tahun depan mereka boleh mengajak rombongan kayak gitu ya isinya ya. Mereka diberi jangka waktu selama 3 hari ada di Mekah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh para musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Jadi pada saat itu orang Muslim itu boleh berada di Mekah selama 3 hari saja. Setelah 3 hari mereka harus kembali ke Madinah dan tahun depan barulah boleh. Yang kedua, gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Hingga semua orang merasa aman dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain. Jadi setelah perjanjian itu nanti tahun depannya tidak ada peperangan selama 10 tahun itu. Tidak ada lagi peperangan. Nah, selama 10 tahun itu sehingga orang-orang merasakan aman. Orang Islam tidak boleh mengganggu orang kafir Quraisy, orang Quraisy juga tidak boleh mengganggu orang Muslim, ya. Nah, yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Kabilah, maksudnya kalau mau bergabung dengan pihak Muhammad, dulu kan orang Quraisy tidak boleh kan bergabung ya. Walaupun ini masih mereka menyembunyikan keinginan mereka bergabung dengan Nabi Muhammad atau masuk Islam. Nah, sekarang silahkan dibuka kesempatan itu ya. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Misalnya kabilah Kinanah kabilah Kinanah itu ingin bergabung dengan pihaknya Nabi Muhammad, berarti nanti dia akan menyertai apapun yang terjadi dengan pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad tadi kayak gitu. Begitupun juga yang mau ke Quraisy tadi, sehingga penyerangan yang ditujukan ke kabilah tertentu dianggap sebagai penyerangan terhadap yang bersangkutan dengannya. Nah, yang keempat, siapapun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya, izin
atau melarikan diri, misalnya orang Quraisy tiba-tiba datang tempat Nabi Muhammad tanpa izin, ya, melarikan diri saja, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Dan siapapun dari pihak Muhammad yang mendatangi Quraisy, ya, misalnya Suhail tadi, Umar ke tempat Quraisy, maka harus dikembalikan kepada orang Muslim lagi. Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan isi perjanjian ini, dan beliau mendiktekan kepada Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian beliau mendiktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail menyela tentang Ar-Rahman. Demi Allah, aku tidak tahu siapa dia. Suhail kan pihak Quraisy nggak ngerti. Tidak tahu Ar-Rahman itu siapa. Kalau kita itu nama Allah. Tetapi tulislah Bismika Allahumma. Bismika dengan menyebut Allahumma, menyebut namamu ya Allah. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis seperti yang dikatakan Suhail tadi. Kemudian beliau mendiktekan lagi. Ini adalah perjanjian yang ditetapkan Muhammad Rasulullah. Nah, disela lagi oleh Suhail. Suhail nggak suka Rasulullah tadi. Andaikan saja kami tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, tentunya kami tidak akan menghalangimu untuk memasuki Masjidil Haram, tidak pula memerangimu. Tapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Jadi Suhail itu tidak tahu, tidak yakin kalau Nabi Muhammad itu Rasulnya Allah, utusan Allah. Kalau Suhail itu yakin, maka Suhail itu tidak akan memerangi. Boleh saja masuk kayak gitu. Beliau bersabda, bagaimanapun juga aku adalah Rasulullah sekalipun kalian mendustakan aku. Lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis seperti usulan Suhail dan menghapus kata Rasulullah yang terlanjur tertulis. Namun Ali menolak untuk menghapusnya. Akhirnya beliau yang menghapus tulisan itu dengan tangannya sendiri. Jadi Rasulullah mempermudahkan juga perjanjian itu. Jangan karena Rasulullah itu jadi perjanjian itu tidak terjadi, tapi Rasulullah mempermudahnya. Oke lah, nggak apa-apalah Muhammad bin Abdullah. Orang Islam juga tahu Muhammad bin Abdullah itu siapa, kayak gitu ya. Akhirnya isi perjanjian selesai ditulis. Setelah perjanjian itu dikukuhkan, Huza'ah bergabung ke pihak Rasulullah. Sebelumnya Huza'ah ini adalah sekutu dari Bani Hashim, baninya dari keturunan Nabi Muhammad juga, ya. Sejak zaman Abdul Muthalib, penggabungan Huza'ah ini adalah kelanjutan dari persekutuan yang telah lalu. Sementara Bani Bakr bergabung ke pihak Quraisy.